Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan kembali belajar kata ketiga yang sama yang Tuhan sampaikan kepada 7 gereja di Asia Kecil yang berisi dengan kata pujian, teguran, nasihat, dan penghargaan. Kecuali mungkin kepada gereja di Laodikia dan Sardis. Di kitab Wahyu pasal 3 ayat 1-6, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kalau saya melihat dari 7 gereja ini, 2 gereja yaitu Laodikia dan Sardis tidak ada pujian. Ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada gereja-gereja di 7 gereja ini, saya melihat di Sardis dan di Laodikia, Tuhan tidak menyatakan pujiannya, tetapi Dia langsung kepada koreksi dan teguran kepada gereja ini, khususnya yang ada di Sardis. Kita ingin belajar lebih dulu supaya kita punya wawasan, kita punya pengertian yang akan menolong kita. Gereja di Sardis dikategorikan sebagai gereja mati atau the dead church. Sardis artinya yang berhasil meloloskan diri. Kalau saudara tahu, kota Sardis terletak di Asia Kecil, dan kota ini menurut sejarah sangat terkenal dengan industri karpetnya, sehingga membuat kota Sardis menjadi kota yang kaya. Tapi pada akhirnya kota ini pernah hancur karena gempa bumi yang hebat. Tentu tipe jemaat seperti ini masih akan terus ada sampai di akhir zaman ini. Karena itu saya coba menolong kita untuk bisa memahami kenapa Sardis ini jemaat yang disebut hampir mati. Kota Sardis atau jemaat ini berada di sebuah kota yang kira-kira terletak 40 km di sebelah kota Tiatira, dan kejayaan kota ini sudah dimulai sejak tahun 700 sesudah Masehi, di mana kota ini menjadi kota perdagangan yang aktif dan sangat kaya, dan adalah ibu kota kerajaan Lydia yang menguasai Yunani dan sekitarnya. Yang menarik adalah bahwa kota ini terletak di atas gunung. Seorang hamba Tuhan, William Barclay, dia berkata Sardis terletak di tengah-tengah dataran dari lembah sungai Hermus. Di bagian utara dari dataran ini menjulang punggung gunung Tmolus yang panjang dari punggung gunung ini berada pada ketinggian 1.500 kaki. Jadi berdirilah Sardis di situ. Jadi dari posisinya pada zaman itu Sardis ini agak susah diserang oleh tentara-tentara atau musuh-musuh karena dia berada di atas gunung bernama Tmolus, terjal dan licin, dan satu-satunya daerah yang mungkin untuk memasuki Sardis hanya ada di bagian pertemuan antara bukit dan punggung gunung. Jadi ada jalan semacam jalan rahasia. Intinya kota ini begitu luar biasa. Raja yang terkenal dari Sardis adalah Raja Croesus yang sangat kaya raya, dan kota Sardis adalah kota yang juga kaya karena di kota ini ada pabrik kain, pabrik bulu domba, tapi yang terkenal lagi di Sardis ada emasnya. Jadi sungai Pactolus yang mengalir melalui kota Sardis ternyata pasirnya mengandung emas yang melimpah ruah seperti di Papua. Jadi mungkinkah latar belakang yang membuat gereja di Sardis ini dengan latar belakang kota yang maju, mewah, jadi kekayaannya begitu luar biasa, dan gereja di sana tentu jemaat-jemaat yang hadir adalah orang-orang yang bukan sembarangan juga, orang-orang yang berada. Terkadang kekayaan duniawi ini, kalau kita mengasihi dunia ini, kasih kepada Allah itu tidak ada di dalam hati kita. Kasih kepada dunia ini membuat kita tidak memiliki cinta kepada Tuhan. Jadi bisa saja kemungkinan kenapa gereja ini berada pada kondisi seperti yang diceritakan. Engkau hidup,
tapi engkau mati, hampir mati. Di ayat berikutnya dikatakan hampir mati. Jadi pada masa ini komunitas orang-orang percaya dengan latar belakang kota yang begitu luar biasa, dan orang-orang Kristen di sini, kalau kita lihat dari kitab Wahyu ini, kita baca di pasal 3, gereja Sardis ini walaupun ya sebenarnya sudah tidak ada lagi, sudah lenyap. Kondisi rohani jemaat Sardis secara umum, kalau kita lihat dari kata-kata Tuhan adalah, Tuhan menyatakan bahwa mereka ini hampir mati, bahkan mereka mati. Dalam Wahyu 3 ayat 1b dan 2a, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Jadi dalam ayat 1b mengatakan mati, tetapi pada ayat 2-nya mengatakan hampir mati. Ini tidak bertentangan, hampir sama aja. Jadi kondisi gereja ini sudah sangat begitu parah sekali. Mereka masih hidup, tetapi gejala kehidupannya nyaris di mata Tuhan sudah tidak kelihatan. Makanya dikatakan mati, nyaris mati. Saya mau ajak kita untuk hari-hari selanjutnya juga kita akan belajar dari gereja di Sardis ini, kenapa Tuhan menyebut mereka engkau dikatakan hidup. Siapa yang mengatakan hidup? Tentu orang-orang di sekitarnya. Mungkin mereka melakukan perbuatan yang agamawi, perbuatan yang menolong orang, seperti kayak kita, mungkin gereja kita memberi makan di tengah situasi COVID ini. Kelihatan kegiatan-kegiatan ini hidup, sama seperti orang-orang Farisi, orang-orang beragama pada zaman Yesus melakukan kegiatan-kegiatan agama, tetapi di mata Tuhan mereka cuma kayak kuburan. Gereja di Sardis secara rohani sebenarnya mereka sudah hampir mati. Dalam terjemahan yang lain, I know what you are doing, everyone might think you are alive. Setiap orang mungkin berpikir, kata Tuhan, engkau hidup, tetapi engkau mati. Jadi kita berdoa jangan sampai Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang kelihatannya masih beraktivitas rohani, tapi kita mati. Jadi orang berkata engkau hidup, sungguh-sungguh kelihatan hidup, tapi Tuhan bilang, no, engkau benar-benar mati. Gereja di Sardis ini di mata orang-orang pada saat itu adalah gereja yang hidup. Mereka dapat penilaian yang positif dari masyarakat. Mereka mungkin punya reputasi, punya pencapaian, gedung-gedungnya bagus. Jadi mereka di mata orang lain begitu luar biasa. Tapi sayang, ketika Tuhan datang menilai, menjumpai gereja ini, mereka ternyata dalam kondisi yang berbeda, tidak seperti yang kelihatan oleh kasat mata. Mereka dalam keadaan mati. Jadi Tuhan menilai secara berbeda dengan penilaian orang. Tuhan anggap mereka sudah mati. Saya berdoa pagi hari ini biar renungan ini bisa menolong kita, mengajak kita untuk mengintrospeksi diri, supaya kita jangan sampai seperti gereja di Sardis. Kedepan kita akan belajar lebih dalam lagi kenapa mereka disebut mati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.